Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan tanggapannya usai Timnas Indonesia menjalani latihan di lapangan yang tidak bagus kualitasnya. Menurutnya PSSI sudah lama menyewa lapangan tersebut untuk tempat berlatih Timnas Indonesia. PSSI pun tidak tahu mengapa saat Timnas Indonesia latihan, kualitas lapangan itu tidak bagus. Sehingga ada dua pemain Timnas Indonesia yang mengalami cedera saat berlatih, yakni Yance Sayuri dan Nathan Choaon. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di lapangan B kawasan SUGBK Senayan, Jakarta Pusat pada hari Selasa 28 Mei 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Latihan Timnas Indonesia itu sudah dihadiri oleh 18 nama dari 22 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong. Ada 4 pemain Timnas Indonesia yang masih belum hadir, yaitu Jai Ijaz, Pratama Arhan, Justin Hubner, dan juga Jordi Amat. Awak media memperhatikan kualitas rumput lapangan B yang terlihat tidak bagus untuk Timnas Indonesia. Saat latihan sedang berjalan, tiba-tiba Yance Sayuri mengalami cedera. Pemain PSM Makassar itu merasakan sakit hingga harus dibantu tim medis Timnas Indonesia keluar lapangan. Setelah itu ada Nathan Choaon yang terlihat harus berlatih terpisah dengan rekan-rekannya di pinggir lapangan. Belum diketahui cedera apa yang menimpa Yance Sayuri dan juga Nathan Choaon. Cederanya pemain Timnas Indonesia mengundang tanggapan dari Arya Sinulinga dalam akun Instagram pribadinya. Kata Arya Sinulinga, PSSI sudah menyiapkan semua ini jauh-jauh hari untuk persiapan pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. PSSI tanding di SUGBK, penginapan sekitaran SUGBK, maka sewa lapangan latihan jauh-jauh hari juga sekitar SUGBK. Pilihannya hanya lapangan ABC dan Stadion Madia. Jadi kemarin pilihan kami tinggal lapangan ABC saja. Hari ini latihan di mana? Masa nanya lagi, kata Arya Sinulinga. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong buka suara soal ASEAN Cup 2024 yang akan bergulir pada akhir tahun 2024. Sintayong buka suara mengenai keikutsertaan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Hasil drawing menempatkan pasukan Garuda di grup B ASEAN Cup 2024 bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan juga Myanmar. ASEAN Cup akan berlangsung pada tanggal 21 November hingga 23 Desember 2024. Menanggapi hasil drawing, Sintayong merespon positif. Ia juga memberi prediksi 4 tim yang lolos ke semifinal termasuk Timnas Indonesia. Memang, untuk drawing ASEAN Cup, kita satu grup dengan Vietnam, ujar Sintayong kepada awak media, termasuk bolasport.com di lapangan B Senayan, Jakarta, pada hari Selasa 28 Mei 2024. Saya berpikir kalau Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga Indonesia merupakan tim yang berpotensi lolos keempat besar, tambahnya. Jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat pada November 2024. Setelah menjalani laga matchday kelima dan keenam, Garuda akan langsung ikut ASEAN Cup yang dimulai pada tanggal 21 November. Sintayong pun membuka kemungkinan menurunkan 2 tim untuk agenda padat tersebut. Namun dirinya masih akan mendiskusikannya dengan PSSI untuk lebih detailnya. Untuk masalah bentuk 2 tim atau tetap seperti ini mungkin harus diskusi dulu dengan Pak Eri, Ketua Umum PSSI saat ini, kata Sintayong. Jadi kita diskusi dulu baru akan diumumkan bagaimana, tambahnya. Sintayong mengatakan tetap memprioritaskan ajang yang lebih besar, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 53 tahun itu mengimbau para supporter untuk jangan terkurung di level Asia Tenggara saja. Timnas Indonesia perlu rutin mengikuti turnamen yang lebih besar di level Asia maupun dunia. Jujur tidak tahu apakah Piala AFF masih perlu diraih atau tidak. Tetapi pastinya Piala Asia lebih besar dari ASEAN Cup, kata Sintayong. Saya mohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di ASEAN Cup.
Tetapi ya kita majukan diri supaya bisa melihat yang lebih besar, seperti Piala Asia atau Piala Dunia, tambahnya. Kekuatan timnas Indonesia pada laga lawan Tanzania dan Irak dipastikan tidak lengkap, sebab bek tengah Jai Ijaz akan absen karena harus membela klubnya, yakni Venezia. Timnas Indonesia berjumpa Tanzania pada tanggal 2 Juni 2024 nanti. Selanjutnya, skuad Garuda akan berjumpa Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2024. Persiapan timnas Indonesia untuk 3 laga tersebut sudah dimulai. Pada hari Selasa 28 Mei 2024 petang, Rizky Ridho dan kolega mulai berlatih di kompleks Stadion Gelora Bung Karno. Dari 22 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong, ada beberapa pemain absen. Salah satunya adalah bek tengah Jai Ijaz. Jai Ijaz sejatinya sudah mendapat restu dari klubnya Venezia untuk membela timnas Indonesia. Namun Venezia kini punya agenda penting pada babak play-off promosi ke Serie A. Venezia akan memainkan 2 laga final babak play-off promosi Serie A lawan Cremonese. Laga ini akan dimainkan pada tanggal 31 Mei dan 3 Juni 2024. Agenda itu membuat Jai Ijaz belum bisa datang dan bergabung dengan latihan timnas Indonesia. Setelah 2 laga Venezia tersebut, Jai Ijaz baru akan merapat ke Jakarta. Untuk Jai Ijaz, karena dia masuk final play-off, mungkin baru akan sampai pada tanggal 5 Juni 2024. Untuk melawan Irak, dia tidak bisa bermain, ucap pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, buka suara terkait kondisi terkini Martin Paes. Ia menyebut kiper FC Dallas itu berpotensi membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong telah memanggil 22 pemain ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun minus Martin Paes. Timnas Indonesia masih mempunyai 1 slot pemain lagi untuk posisi kiper karena baru dihuni oleh 2 penjaga gawang yang diyakini bakal diisi oleh Martin Paes. Memang saat ini peluangnya 50-50. Saya tidak bisa menjawab kepastiannya seperti apa. Jadi saya mohon doanya dari fans timnas Indonesia agar dia bisa bermain kali ini, ungkap Sintayong.